Saudara, hari ini sidang pra-peradilan penetapan tersangka Peggy Setiawan. Kurang ajar kalian itu. Manusia macam apa kalian? Kalian itu penegak hukum. Harusnya sudah mempersiapkan diri dari beberapa hari sebelumnya. Karena sidang ini kan sudah direncanakan dan sudah ada schedule di tanggal 24, hari Senin. Untuk pra-peradilan Peggy Setiawan. Kok bisa-bisanya mangkir gitu loh. Nah, terus apa? Sebagai kami rakyat Indonesia ini membanggakan punya polisi-polisi penegak hukum seperti kalian. Bapak Listio Sigit Prabowo, Pak, Bapak ini jangan mentang-mentang Bapak ini atasan Kapolri terus bintang 5 enak-enakan duduk di situ, Pak. Atur anak buah Bapak yang benar. Kalau memang mereka nggak bisa keadilan dan mereka nggak bisa tepat waktu, nggak bisa disiplin, nggak bisa menegakkan hukum, pecat. Saya pikir masih banyak anak-anak didik yang berprestasi. Manusia macam apa? Terus sebagai kami rakyat Indonesia, apa yang kami banggakan dari kalian, polisi-polisi kayak begitu? Hah? Gila ini mana negeri, gila. Kepada Bapak Joko Widodo, Pak, Masya Allah, Bapak ini punya malu nggak sih? Bapak Prabowo juga punya malu nggak tuh? Gue ini sebagai pendukung kalian, kok bisanya gue dikecewakan begitu? Masa polisi-polisi begitu masih dipelihara? Di mana polisi-polisi nggak disiplin? Kecuali kalau sidang ini direncanakan pagi tadi dan Senin siangnya baru mau sidang, pantas mangkir dari persidangan. Kok bisa-bisanya gitu loh? Kok bisa-bisanya gitu loh? Ya ilah. Parah ini, parah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam waras. Teman-teman, jumpa lagi bersama saya di Freddy Kako Channel. Sebelum nonton video ini, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi jika ada video baru yang masuk. Oke, menanggapi sidang pra-peradilan yang ditunda ya, pada akhirnya ditunda, tentunya ini sangat memalukan institusi kepolisian. Ya, bagaimana tidak, sidang yang seharusnya bisa digelar pada tanggal 24 kemarin pada akhirnya ditunda hanya karena pihak kepolisian tidak hadir dalam sidang pra-peradilan itu. Yang menjadi pertanyaan saya buat Anda aparat kepolisian yang bertugas di Polda Jawa Barat. Sesibuk apa sih Anda sehingga Anda tidak bisa menghadiri sidang pra-peradilan yang sudah dijadwalkan? Bahkan pengacaranya Peggy Setiawan, mereka sudah datang menunggu di pengadilan. Tapi kalian kok tidak nongol-nongol? Pengecut amat sih. Pengecut sekali sih kalian. Kok takut amat sih? Apa kalian malu? Apakah kalian takut? Nanti aib-aib kalian itu terbongkar semua di dalam sidang pra-peradilan itu. Kerjaan kalian apa sih? Apakah ini sudah menjadi kebiasaan? Kalau sidang pra-peradilan itu, pada sidang pertama, polisi selalu tidak hadir. Ya, sidang pertama dengan sidang putusan di terakhir, itu pasti mereka tidak hadir. Entah apa alasannya mereka ini, kita tidak tahu. Apakah mereka ini terlalu sibuk untuk bermain media sosial? Apakah oknum-oknum ini terlalu sibuk untuk berbisnis barang-barang haram? Sehingga hal yang seharusnya menjadi teladan, mereka ini yang seharusnya menjadi contoh bagi masyarakat, tapi mereka sendiri yang menunjukkan bahwa mereka ini sangat bobrok di matanya masyarakat, di matanya rakyat Indonesia. Ya kesal. Kalau kita melihat polisi di Indonesia seperti ini, pasti kesal. Semakin Anda menunda, artinya semakin lama pula Anda membuat Peggy Setiawan kuli bangunan itu deritanya semakin lama. Padahal tujuan pra-peradilan ini hanya ingin membuktikan apakah prosedur penangkapan terhadap Peggy Setiawan yang merupakan seorang kuli bangunan itu benar atau tidak. Ataukah kalian ini belum mendapatkan informasi kalau
pada tanggal 24 kemarin ada sidang pra-peradilan? Ataukah seperti apa? Jangan-jangan kalian tidak punya bukti sehingga malu untuk datang ke pengadilan. Ya jelaslah. Masa menangkap seseorang hanya bukti KTP, kartu keluarga, SIM, ijazah. Bahkan yang paling konyol adalah foto studio. Saya jadi curiga. Saya jadi bertanya-tanya dengan sikap kepolisian yang mengatakan bahwa ada keluarga dari pelaku coba untuk membayar para saksi agar bisa memberikan kesaksian palsu. Masa iya orang tuanya Peggy Setiawan kuli bangunan ini punya uang banyak sehingga dia bisa bayar orang? Atau jangan-jangan yang dimaksudkan oleh Bapak polisi itu Peggy Setiawan yang ada di Cianjur, yang anaknya si Cecep itu, yang merupakan anaknya mantan Bupati Cirebon yang dititipkan di Cianjur itu. Apakah itu yang dimaksudkan oleh Pak polisi? Kok semakin hari semakin lucu ya penegakan hukum di negeri tercinta kita ini, Indonesia ini. Mau sampai kapan? Apakah hukum ini hanya berlaku untuk rakyat kecil? Apakah hukum yang dibuat ini hanya berlaku untuk orang yang tidak berduit? Pak Jokowi, lihatlah anak buahmu ini. Pak Kapolri, turunlah ke bawah. Jangan terlalu santai duduk di kursi sana, di ruangan ber-AC. Turun ke daerah-daerah. Jangan sampai Anda dicap makan gaji buta. Jangan sampai seperti itu. Sidang pra-peradilan buat Peggy Setiawan seorang kuli bangunan ditunda. Nah, ada apa? Kemudian saya sindir yang namanya kepolisian Jabar kemarin menangkap Peggy Setiawan kuli bangunan. Kemudian ditetapkan jadi tersangka dan mengambil bukti foto dari foto album keluarga. Kemudian saya sindir kuli bangunan, kita kan ada dua. Satu anaknya Pak Cecep, kan tahu dari Uya Kuya. Nah, begini bro, ya. Kalau kepolisian ya mendapatkan foto keluarga untuk kuli bangunan seorang Peggy Setiawan sekarang ini di penjara itu, ya buat barang bukti. Kenapa foto keluarga Pak Cecep dan Peggy Setiawan satunya nggak diambil oleh kepolisian? Itu satu kecurigaan saya. Kedua, setelah saya sindir kuli bangunan kita ada dua, periksa juga Peggy Setiawan anak Pak Cecep. Sehari sebelum diadakannya sidang pra-peradilan, sore hari sebelum yang namanya kita akan gelar sidang pra-peradilan, setelah saya sindir kuli bangunan kita dua, mohon diperiksa yang namanya anak Pak Cecep. Sorenya kalian tahu nggak? Pak Cecep dan Peggy Setiawannya pergi kemana? Buru-buru meninggalkan Cianjur, ya. Mereka berdua berhenti di yang namanya Tol Cipularang, kilometer 88B, ya, Jalan Sukadani Sukajaya, mengarah ke Purwakarta. Purwakarta, jangan-jangan mau kabur. Jadi saya harap kecurigaan saya itu benar. Ya. Kalau kepolisian aja ya buat menetapkan Peggy Setiawan yang sekarang di penjara itu ada foto keluarga, kenapa Bapak Kepolisian Jabar juga tidak mengambil yang namanya Peggy Setiawan anaknya Pak Cecep foto keluarga, ya kan, supaya adil. Ya. Kemudian kalau ditetapkan yang satu kuli bangunan sekarang di penjara, kenapa kuli bangunan anak Pak Cecep nggak dipanggil supaya adil, ya kan? Nah, ya, jadi betul. Kecurigaan saya makin bertambah. Kenapa? Setelah saya sindir yang namanya dua kuli bangunan yang nama yang sama Peggy Setiawan, salah satu ada Pak Cecep, ya. Kemudian tiba-tiba sidang pra-peradilan ini ditunda. Sore harinya ada orang kabur dari Cianjur, ya, bawa yang namanya Peggy Setiawan, berhentilah di rest area, ya, Tol Cipularang KM 88B, ya, Jalan Sukatani, ya, Jalan Sukatani Sukajaya, mengarah ke Purwakarta. Jadi saya makin curiga aja, ini sebenarnya permainan apa?
jangan-jangan polisi yang Perintah. menetapkan bahwa fotonya Peggy Setiawan yang saat ini di penjara kemarin ini ada kong kali kongnya nih nama Pak Cecep. Indonesia makin curiga loh, ya Pak ya. Indonesia ini makin curiga. Ada pula tuh orang yang ngomong di sana ya, pengacara pendampingnya Putri ya, biar nggak ngalur kemana-mana saya ngomong ya. Ini alurnya jadi banyak Mbak ya, asal Anda tahu. Sindiran arah-arah saya ini ya, mulai pontang-panting mau menghilangkan jejak Mbak ya. Orang-orang sindiran saya ini ya, dari aktor itu Rudiana ini ya, mulai pontang-panting ya, pontang-panting ingin menghilangkan jejak. Sampai sayembara 5 miliar loh Widya ini mau ditangkap ya. 5 miliar sayembaranya sekarang ini ya. Semakin Banyak mahal ya Bu Widya. itu enggak 1-2 orang aja, itu aja udah 18 orang yang cari saya. Nah ya, kecurigaan saya makin bertambah. Kenapa? Ya setelah saya sindir yang namanya Peggy Setiawan, kita ada 2 kuli bangunan. Kenapa? Apa salahnya Peggy Setiawan anaknya Pak Cecep kalau dia benar-benar kuli bangunan itu diperiksa? Ya kan, jangan Widya dong yang periksa, ya kan? Iya, betul. Nah kemudian ya, sidang pra-peradilan setelah saya sindir itu ditunda. Ini ada apa, permainan apa Pak? Nah kalau Bapak polisi Jabar ya, modalnya nyomot foto keluarga Peggy Setiawan yang saat ini di penjara, kenapa Bapak polisi juga nggak nyomot foto keluarganya Peggy Setiawan anak Pak Cecep? Biar adil kan Pak? Ini Ya, sangat masuk apa akal salahnya ya. gitu? Ya jangan ini deh sok-sok hipnotis ya, adiknya juga ikut dihipnotis, bukannya uya-uya yang dihipnotis, malah menghipnotis namanya uya-uya, ya kan? Nah kecurigaan saya itu nggak akan jauh loh Pak. Ya banyak orang pontang-panting dengan apa namanya ucapan saya. Kemudian ada pengacara juga yang mulai geram ya kan, sampai mengadakan sayembara 5 miliar. Permainan apa ini? Ya artinya Yang mana ya 5 miliar? dengan kasus ini siapa gitu ya, Pak pengacara Kaya dan banget pengacara menurutnya. ya, calon wali kota. Ya jadi seperti itu bro. Sehari sebelumnya saya sindir Peggy Setiawan kita kuli bangunan ada 2, salah satunya juga ada anak Pak Cecep. Ya jadi kalian harus tahu, sehari sebelum yang namanya sidang pra-peradilan ini akan diadakan, sore hari Pak Cecep langsung kabur dari Cianjur sepertinya. Dia pergi dari Cianjur ya kan. Ketemu dengan seseorang ada di rest area ya, Ciputol Cipularang ya, KM 88B, sedang duduk berdua dengan Peggy Setiawan, sedang minum di sana ya, sedang ngopi ya, istirahat di Jalan Sukatani ya, Sukajaya, mengarah ke Purwakarta. Jadi kita benar-benar ya harus jeli. Semakin curiga loh saya ya, setelah saya sindir itu kuli bangunan kita ada 2 sama-sama namanya Peggy Setiawan, yang satu anaknya Pak Cecep. Apa salahnya dia diperiksa? Kalau kepolisian juga mau pintar, mau junius juga, kalau modal untuk menetapkan yang namanya Peggy Setiawan yang saat ini di penjara itu dari album keluarga, apa salahnya Bapak juga minta dong yang namanya album keluarga Peggy Setiawan yang namanya Pak Cecep? Ya salah nggak saya ngomong? Enggak Coba salah. Pak, kalau modal untuk menetapkan seorang Peggy Setiawan kemarin ya, nyomot album foto dari album keluarga. Nah sekarang gini, saya arahkan juga ya ke yang namanya Peggy Setiawan anak Pak Cecep, album keluarganya juga diminta Pak. Ya dikorek-korek kenapa Peggy Setiawan yang itu toh? Nyali kalian ada di mana? Ya buat polisi Jabar. Ya, setelah sehari saya sindir juga kuli bangunan kita ada 2, satu anak Pak Cecep, yang satu di penjara ya, mohon diperiksa. Anak Pak Cecep sore harinya itu meninggalkan yang namanya Cianjur ya, mereka itu lagi istirahat di yang namanya rest area ya, tol Cipularang KM 88B ya, Jalan Sukatani ya, Sukajaya, mengarah ke Purwakarta. Jadi makin sekali ya, begitu ya, teman-teman. curiga saya itu semakin besar ya, ada apa ini? Kemudian ditunda lah yang namanya, makanya saya bilang kalau sidik jari itu diminta 4 lembar ya, tanpa keterangan apa-apa, nama Peggy Setiawan titik-titik, di sana ada sebutan jenazah. Kemudian sidik jari diminta sidik jari tanpa didampingi siapa-siapa Peggy Setiawan. Ini mencurigakan buat saya. Ini mencurigakan strategi baru apa lagi gitu. Jangan-jangan nanti ya ada sidik jari yang disimpan pada kasus 2016 lalu itu disimpan ya kan, ada terdeteksi yang namanya sidik jari, ada sperma dan sebagainya. Jangan-jangan nanti sidik jari yang Peggy Setiawan ini besok ya, yang kemarin 4 lembar yang ditandatangani ada tulisan jenazahnya di sana, itu jangan-jangan dia akan diperkuatkan di 2016 lalu sidik jari tersebut ya, yang
sperma. Ya, nah jadi makin kesini makin akan mengarahkan bahwa Peggy Setiawan yang saat ini di penjara itu adalah pelakunya. Mereka itu, ya itu feeling saya. Nah kemudian kenapa Bapak Polisi juga nggak sidik jari yang namanya Peggy Setiawan anaknya Pak Cecep, ya. Nah terus saat ini dia meninggalkan Cianjur, Pak, ya. Kemarin tertangkap nih di yang namanya rest area Tol Cipularang KM 8. Ada apa dengan Peggy Setiawan Cianjur? Ketika mereka mulai mengetahui akan ada sidang pra-peradilan, mereka kabur dari Cianjur. Ada yang menemukan, ya, ada yang melihat mereka. Apakah ini semakin menunjukkan bahwa sesungguhnya Peggy Setiawan yang ada di Cianjur itu adalah pelaku utama? Seharusnya pihak kepolisian itu memeriksa, meminta album foto miliknya Peggy Setiawan yang ada di Cianjur. Bukan hanya fotonya Peggy Setiawan yang merupakan seorang kuli bangunan. Berpikir dengan logika, bekerja dengan nalar. Ya, nama Peggy Setiawan itu bukan hanya satu. Semakin hari nampaknya polisi ini semakin sibuk mencari bukti-bukti untuk memperkuat bahwa Peggy Setiawan yang merupakan seorang kuli bangunan akan dijadikan sebagai tersangka dan juga pelaku utamanya. Sebuah pertanyaan besar yang muncul dari benak kita rakyat kecil, kenapa polisi tidak pernah memeriksa Peggy Setiawan yang ada di Cianjur? Sekarang mereka sudah keluar dari Cianjur dan katanya menuju ke Purwakarta. Apakah ini suatu tanda bahwa mereka sudah mulai membaca peristiwa ini sudah semakin jelas? Bahwa orang-orang sudah banyak yang tahu kalau Peggy Setiawan Cianjur ini adalah pelaku yang sesungguhnya. Sudah banyak bukti, foto-foto, video-video yang tersebar di media sosial itu sudah sangat banyak. Dan itu bisa menunjukkan bahkan dia juga masuk dalam kelompok geng motor Monreker itu, Monreker atau apa itu, persetan yang itu geng motor. Ya, Pak Polisi, tolong segera mencari tahu keberadaan Peggy Setiawan Cianjur. Saya yakin mereka ini kabur. Saya tidak bisa membayangkan jika suatu saat Peggy Setiawan Cianjur ini ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka, mau disimpan di mana mukanya si Cecep ini. Saya tidak bisa membayangkan nantinya si Cecep akan bercerita bahwa saya ini hanyalah korban. Ya, saya ini dibayar sekian miliar agar bisa menjadi orang tua angkatnya si Peggy. Kemudian ada orang-orang yang mengakui, sekolah-sekolah yang selama ini mengatakan bahwa Peggy Setiawan ini sekolah di sini, di situ, di sana. Mereka pasti akan malu. Akan ada drakor-drakor yang berikutnya. Itu yang saat ini sedang diperjuangkan oleh pihak kepolisian agar tidak terjadi. Sehingga Peggy Setiawan kuli bangunan itu akan menjadi episode terakhir. Baik teman-teman, saya kira sampai di sini video saya. Terima kasih telah menonton video ini. Salam waras.